Pernah kepikiran nggak sih, kalau sebenarnya ada satu kekuatan besar yang nyambungin semua hal di hidup kita? Mulai dari ponsel yang kamu pegang, sampai musik yang kamu dengerin. Nah, kekuatan dahsyat inilah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini, globalisasi. Coba deh pikirin, K-pop, smartphone, sama kopi pagi. Kayaknya beda banget ya. Nggak ada hubungannya sama sekali kan? Tapi percaya deh, tiga hal ini ternyata diikat oleh satu benang merah yang sama. Penasaran apa jawabannya? Yuk kita cari tahu. Oke, jadi jawaban dari pertanyaan tadi itu ada di satu ide besar yang, jujur aja, udah mengubah dunia kita selamanya. Idenya adalah konsep satu desa global raksasa. Jadi, globalisasi itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, ini tuh proses di mana kita semua, orang-orang di seluruh penjuru dunia, jadi makin nyambung, makin terikat satu sama lain. Batas-batas negara itu rasanya jadi makin kabur, makin nggak penting, karena kita bisa berinteraksi dengan gampang banget. Coba bayangin, kayak tembok di antara rumah-rumah kita itu pelan-pelan runtuh. Nah, ini dia kata kuncinya. Dunia terasa seperti satu desa besar. Di desa ini, apa yang terjadi di Amerika, kita di sini bisa tahu dalam hitungan detik. Tren fashion dari Korea, minggu depan udah bisa kita lihat di mall-mall Jakarta. Kita semua ini, secara nggak langsung, udah jadi tetangga dekat, biarpun jaraknya ribuan kilometer. Oke, mungkin konsep desa global tadi kedengerannya masih agak ngawang-ngawang ya. Tapi, ayo kita lihat bukti nyatanya. Karena sebenarnya kamu itu ngerasain dampaknya setiap hari loh, seringkali tanpa kita sadari. Kita mulai dari ekonomi dulu ya. Coba deh, lihat ponsel yang lagi kamu pakai. Mungkin itu buatan Korea. Lihat mobil atau motor di jalan, banyak yang dari Jepang. Kita bisa ngopi di gerai dari Amerika, atau belanja barang dari Cina lewat e-commerce. Nah, itu semua, itu adalah globalisasi ekonomi yang lagi bekerja. Terus di bidang budaya, wah ini lebih kerasa lagi. Musik K-pop yang disukai di mana-mana, film-film Hollywood yang kita tonton di bioskop, sampai gaya baju yang kita pakai, itu semua nunjukin betapa gampangnya sekarang budaya nyebrang dari satu negara ke negara lain. Bahasa Inggris juga jadi semacam bahasa default kita buat ngobrol sama orang dari seluruh dunia. Dan pastinya, yang bikin ini semua mungkin, ya, teknologi. Dengan WhatsApp, kita bisa ngobrol sama teman di benua lain seolah-olah dia ada di sebelah kita. Lewat Instagram atau TikTok, kita bisa terhubung sama jutaan orang. Dan dengan Google, seluruh perpustakaan dunia ada di genggaman kita. Canggih banget kan? Tapi tunggu dulu, disinilah ceritanya jadi makin menarik sekaligus rumit. Karena globalisasi ini tuh bukan cerita tentang hal-hal baik aja. Dia itu persis kayak pedang bermata dua. Punya sisi positif yang keren banget, tapi juga punya sisi negatif yang sama kuatnya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Di sisi positifnya, jelas banget, teknologi jadi maju super pesat. Perdagangan makin terbuka, artinya makin banyak peluang kerja. Informasi ada di mana-mana, bikin pola pikir kita jadi lebih modern dan terbuka. Pariwisata juga makin rame, keren kan? Tapi, ada sisi gelapnya. Budaya asli kita bisa kegerus sama budaya asing atau westernisasi. Nilai-nilai kebersamaan kayak gotong royong bisa pelan-pelan luntur. Yang kaya bisa makin kaya, yang miskin makin susah ngejar. Belum lagi kerusakan lingkungan karena produksi besar-besaran dan gaya hidup yang jadi serba konsumtif. Berat juga ya. Jadi intinya apa? Intinya, keterhubungan global ini tuh paket komplit. Dia ngasih kita peluang luar biasa buat maju. Tapi di saat yang sama juga ngasih kita tantangan besar yang harus kita hadapi dengan cerdas. Terus gimana dong? Masa kita pasrah aja sama arusnya? Ya nggak gitu juga, kita nggak bisa cuma jadi penonton. Justru, kita harus belajar jadi navigator yang andal di tengah lautan globalisasi ini. Nah, ini ada 5 cara yang bisa kita lakuin. Pertama, kita harus jadi filter. Ambil yang bagus dari budaya luar, ilmunya, teknologinya, tapi buang jauh-jauh yang nggak cocok sama nilai-nilai kita. Kedua, cintai produk dalam negeri. Dengan beli produk lokal, kita itu secara langsung bantu ekonomi negara kita dan bantu tetangga kita sendiri. Ketiga, lestarikan tradisi. Ini akar kita, identitas kita. Jangan sampai hilang di tengah dunia yang makin seragam. Keempat, pakai teknologi buat hal-hal positif. Internet itu bukan cuma buat hiburan, tapi bisa buat belajar, berkarya, bahkan buat ngenalin budaya kita ke seluruh dunia. Dan yang kelima, ini pondasinya, perkuat diri kita dari dalam. Dengan nilai-nilai dan keyakinan yang kuat, kita nggak akan gampang goyah sama pengaruh buruk dari manapun. Pada akhirnya, globalisasi ini nggak bisa kita hentikan. Desa global ini udah jadi kenyataan, udah jadi rumah kita sekarang. Pertanyaannya bukan lagi kita mau ikut atau enggak, tapi kita mau jadi siapa di dalam desa ini. Nah, jadi peran apa yang akan kamu pilih?